merepresentasikan hasil kerja kami untuk memenuhi salah satu tugas dari Bu Reni, yaitu mapel sejarah tentang bagaimana latar belakang bangsa Eropa masuk Indonesia. Perkenalkan, nama saya Naila Radalia Putri. Nama saya Rifatul Soleha. Nama saya Mafaradi Bafiani. Nama saya Umfatul Umma. Nama saya Sumati. Dan nama saya Fatimah Zahro. Kami dari kelas 11 IPS SMA Nazarul Tulab. Apa latar belakang bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra? Salah satu penyebab utamanya adalah jatuhnya Konstantinopel pada 1453 dari Kekaisaran Bizantium atau Romawi Timur ke Kesultanan Turki Utsmani di bawah pimpinan Sultan Mehmed II. Penaklukan Konstantinopel atau sekarang Istanbul menjadi salah satu tonggak peristiwa penting yang mengubah sejarah peradaban manusia, penjelajahan bangsa-bangsa Eropa. Rempah-rempah menjadi alasan utama Portugis menyambangi Nusantara. Capaian Portugis ini kemudian diikuti oleh kerajaan tetangga Spanyol di Maluku. Portugis dan Spanyol terlibat konflik. Portugis bersekutu dengan kerajaan Ternate melawan Spanyol yang merangkul kerajaan Tidore. Tak hanya Spanyol dan Portugis, penjelajahan samudra yang menjelma menjadi kolonialisme dan imperialisme itu nantinya juga diikuti oleh bangsa-bangsa Eropa lainnya, termasuk Belanda, Perancis, Inggris, Italia, Belgia, hingga Jerman. Sejarah latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Sejarah mencatat bangsa Barat menjelajah ke belahan bumi lain sejak abad ke-15 Masehi, termasuk sampai ke Nusantara atau Indonesia. Pelajahan samudra oleh orang-orang Eropa ini kemudian menjadi penaklukan dan penjajahan atau kolonialisme bahkan imperialisme. Apa latar belakangnya? Portugis menjadi bangsa Eropa pertama yang berlayar hingga Kepulauan Nusantara. Alfonso de Albuquerque memimpin sekitar 18 kapal yang mengangkut 1.200 orang. Rombongan Portugis ini menaklukkan Malaka pada 1511, lalu menyasar Maluku pada 1512. Dari sini sejarah kolonialisme di Indonesia bermula. Bangsa Eropa sampai ke Nusantara. Putusnya jalur perdagangan Asia Eropa mendorong kerajaan-kerajaan di Eropa untuk mencari jalur perdagangan baru. Kali ini tak lewat darat yang sudah dikuasai Turki Utsmani tertutup, sedang mencari jalur lain lebih sulit dan berbahaya. Maka dicobalah menelusuri surga rempah-rempah lewat pelayaran. Laut menjadi jalan yang ditempuh bangsa Barat untuk menemukan rempah. Portugis dan Spanyol menjadi yang pertama melakukan penjelajahan. Mereka akhirnya berhasil mencapai kepulauan rempah-rempah di timur jauh alias Asia Tenggara. Laut menjadi jalan yang ditempuh tahun 1512, armada laut Portugis sampai ke Malaka. Portugis tiba di Kepulauan Nusantara dengan membawa serta 1.200 orang dan 17 atau 18 buah kapal. Ini merupakan awal mula kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Spanyol juga datang ke Nusantara setelah Portugis. Belanda pun demikian. Bahkan Belanda memiliki pengaruh yang jauh lebih dalam ketimbang dua bangsa Eropa sebelumnya karena penjajahan yang terjadi kemudian dan berlangsung amat lama. Dinukil dari modul Sejarah Indonesia kelas 11 terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, terdapat beberapa peristiwa yang melatar belakangi kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia, antara lain sebagai berikut. 1. Perang Salib. Perang Salib merupakan perang yang melibatkan masyarakat dari Eropa melawan Turki Seljuk dan orang Arab. Perang ini berlangsung selama 200 tahun dan terbagi menjadi 7 periode. Perang ini disebut Perang Salib oleh orang Kristen dan Perang Suci oleh kaum Muslimin.
Perang salib disebabkan karena perebutan kota Yerusalem. Perang yang berlarut-larut ini membuat jalur perdagangan Asia Eropa menjadi terputus. Perang ini juga berdampak pada habisnya kekayaan bangsa Eropa karena dialokasikan untuk peperangan. Yang kedua adalah jatuhnya Konstantinopel. Tahun 1453, Khalifah Utsmaniyah yang berpusat di Turki berhasil menguasai Konstantinopel. Kota ini sebelumnya termasuk wilayah kekuasaan Kerajaan Romawi Byzantium. Perebutan Konstantinopel ini dipimpin oleh Raja Turki Sultan Muhammad II. Konstantinopel sejak lama merupakan kota yang diperebutkan, bukan hanya karena sejarah kekayaannya, namun juga karena kota ini merupakan salah satu titik penting dalam jalur perdagangan darat yang menyambungkan Eropa dengan Asia. Setelah Konstantinopel diduduki Turki Utsmani, jalur perdagangan darat Asia Eropa terputus. Hal tersebut dikarenakan Turki Utsmani melarang orang-orang Eropa melewati Konstantinopel. Di sisi lain, permintaan barang, terutama rempah-rempah yang merupakan komoditas mahal di Eropa, meningkat. Hal ini memaksa bangsa-bangsa Eropa mencari jalur-jalur perdagangan lain selain Konstantinopel. 3. Mencari kepulauan rempah-rempah. MC Reclef dalam Sejarah Indonesia Modern 1200 sampai 2007 menyebutkan alasan terbesar kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia atau Nusantara adalah demi rempah-rempah. Rempah-rempah adalah bahan baku yang berharga di Eropa. Bangsa Eropa menjadikan rempah sebagai bahan baku obat, parfum, makanan, dan yang terpenting adalah pengawet makanan. Orang-orang Eropa kala itu mesti menyembelih semua ternaknya. Jika tidak, ternak akan mati karena suhu dingin. Daging hasil ternak tersebut mesti diawetkan. Namun, bahan pengawet makanan waktu itu adalah rempah. Terputusnya jalur perdagangan karena Konstantinopel jatuh ke tangan Turki Utsmani membuat bangsa Eropa tergerak untuk mencari jalur perdagangan rempah sendiri. Terputusnya jalur perdagangan karena Konstantinopel jatuh ke tangan Turki Utsmani membuat bangsa Eropa tergerak untuk mencari jalur perdagangan rempah sendiri. Selain India, Kepulauan Nusantara waktu itu sudah terkenal sebagai penghasil rempah. Pala, lada, dan terutama cengkeh adalah komoditas bernilai sangat mahal. Namun, Portugis, Spanyol, juga Belanda tidak datang ke Indonesia hanya untuk memenuhi kebutuhan warganya akan rempah semata. Mereka juga berniat untuk memonopoli perdagangan rempah. 4. Perkembangan teknologi dan sains. Setelah kekalahan di Perang Salib, perkembangan teknologi dan sains di Eropa justru berkembang pesat seiring berakhirnya fase abad gelap dan digantikan dengan Renaissance alias abad pencerahan sejak abad ke-15 Masehi. Selain itu, kekalahan Perang Salib membuat bangsa-bangsa Eropa menyadari kekurangan mereka dalam hal teknologi dan ilmu pengetahuan. Jadi, pada masa-masa itu muncul teori heliocentrisme yang diperkenalkan oleh Nicholas Copernicus dan Galileo Galilei. Pembuktian bahwa bumi berbentuk bulat dan mempunyai orbit yang mengelilingi matahari dapat dilakukan setelah ilmu astronomi ditemukan dan berkembang. Teori ini membentuk tabir bahwa pengetahuan orang Eropa atas dunia ternyata begitu sempit. Maka muncul keinginan untuk mencari tahu hal-hal yang belum diketahui tentang alam semesta, keadaan geografi dunia, dan tentang bangsa-bangsa lain yang ada di belahan dunia lain. Keinginan untuk menjelajahi tersebut ditunjang oleh berkembangnya teknologi pelayaran, seperti ditemukannya kompas, meriam, dan alat-alat lainnya.
Juga perkembangan ilmu astronomi dalam navigasi pelayaran. Teknologi dan pengetahuan membuat pencarian tempat penghasil rempah-rempah dapat dilakukan melalui laut, tidak melalui darat, yang juga terputus karena jauhnya Konstantinopel. Dan semangat 3G. Pada akhirnya, penjelajahan samudra yang dilakukan bangsa-bangsa Eropa disertai semangat 3G, yakni gold, kekayaan, glory, kejayaan, dan gospel, penyebaran agama Nasrani. Gold berarti keinginan memperoleh kekayaan di wilayah-wilayah baru yang ditemukan. Kekayaan yang dieksploitasi dapat dari daerah baru itu kemudian digunakan untuk kepentingan kerajaan atau negara imperialis. Glory diartikan sebagai kerajaan atau untuk menguasai wilayah yang didatangi dan dijadikan sebagai koloni. Indonesia misalnya pernah cukup lama menjadi jajahan Belanda. Gospel merupakan misi penyebaran ajaran Nasrani. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sumber